Mudirul Ma'had Ustadz Jamaluddin Abdullah Al-Magistir wa mudirut ta'lim Bunda Imi Suci Rohayani Al-Magistir Ustazat wal asatizatil kiram summa ikhwani wa akhwati fillahil mahbubun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'afshu salamu bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thayyib, pada kesempatan kali ini Miss mungkin akan bahas sedikit hal-hal yang relate dengan kita. Miss yakin semuanya di sini, teman-teman semua, termasuk saya juga, punya hal ini. Kalau misalkan nggak punya, ya mungkin hidupnya perlu dipertanyakan. Ada yang tahu apa? Apa? Thayyib, masalah. Oke, jadi Miss akan mengulik sedikit tentang masalah. Ada yang nggak punya masalah? Oke, ada yang mungkin kelihatannya antang-antang aja, damai-damai aja, nggak ada beban, nggak ada pikiran. Ada nggak? Nggak ada ya, mungkin belum terlihat atau cara kita menyikapinya. Nah, sebenarnya masalah itu apa sih, teman-teman? Ya, siapa sih yang buat masalah? Kok bisa dia datang? Oke, ya. Sebenarnya yang membuat masalah sendiri itu diri kita sendiri. Faman ja'aka bil hasanati faminallah wa man ja'aka bis sayyiati famin nafsik. Jadi hal-hal baik itu yang datangnya dari Allah, dan yang sayyiat, yang buruk itu datangnya dari diri kita sendiri. Ketika kita ditimpa masalah, kita pasti mempertanyakan, kok saya sih, kok gini gitu. Nah, kata-kata kok saya sih itu yuroju ila nafsina. Jadi balik lagi, jadi kita yang menambah masalah-masalah tersebut. Oke? Jadi mungkin teman-teman ketika teman-teman merasa sendiri, merasa ditinggalkan, nggak ada teman curhat, nggak tahu ini gimana, kok masalahnya nggak selesai-selesai, ya curhat aja ke Allah gitu. Boleh curhat ke manusia, tapi dahulukan Allah gitu. Karena kalau misalkan kita curhat ke Allah tuh pasti dapat feedback. Kalau ke manusia kan belum tentu gitu. Makanya kata Allah, ya Allah gimana sih ini, jalan keluarnya gimana? Kalau udah berhari-hari nggak selesai, ya Allah saya udah mentok nih nggak tahu. Allah jawab, iya dzalika. Apa makna dzalika? Oke, itu. Apa obatnya ya Allah itu? Apa yang itu ya Allah? Dzalikal kitab. Itu dia kitab Al-Quran. Fisiknya udah ada, jadi tinggal kita aja yang baca. Dzalikal kitab la raiba fi. Gak ada keraguan di dalamnya, udah hak paten itu. Makanya disebutkan Al-Quran itu sebagai wasyifa'u lima fis sudur. Al-Quran itu obat hati, obat jiwa, obat mental. Mungkin kalau kita sakit fisik ya udah sakit, mungkin bisa disembuhkan dengan goler-goleran dikit, rebah-rebahan. Tapi kalau udah sakit di sini itu obatnya yaitu Al-Quran gitu. Ya, tadi disebutkan. Jadi Al-Quran itu obat gitu. Penyembuh malah, asyifa, penyembuh. Kalau obat itu ada yang bisa menyembuhkan, ada yang enggak kan? Belum tentu dia bisa sembuh kan? Nah, kalau asyifa itu penyembuh ya. Al-Quran itu kuncinya Al-Quran. Bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran untuk asyifa, penyembuh? Mungkin satu, kita cari di Google. Miss juga masih belajar ayat tentang sabar, ayat tentang mengasihi dan lain sebagainya. Yang kedua,
teman-teman bisa cari apa ya, ayatnya secara tematik. Kalau misalkan Al-Quran yang sekarang kita pegang kan di belakangnya itu udah ada indeksnya ya, ayat tentang apa gitu, apa masalah kita itu yang kita cari, apa yang sedang kita alami itu yang kita cari gitu. Jadi secara tematik ya, secara tema. Kenapa secara tema? Karena Al-Quran juga turunnya secara tematik, secara berangsur-angsur, nggak langsung ujuk-ujuk udah ada sebungkul Al-Quran ya. Secara tematik dia perlahan-lahan selama 15 tahun ya. Nah ya, itu mungkin teman-teman bisa ini, kenapa sih Al-Quran itu misalkan nggak diurutkan secara tematik aja, udah dari mungkin dari Al-Fatihah misalkan karena dia surat pembuka, terus apa ayat yang pertama turun kayak Al-Alaq, mungkin setelah Al-Fatihah Al-Alaq, kemudian seterusnya ayat kedua, ayat ketiga dan seterusnya. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa harus Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran dan lain sebagainya? Kenapa turunnya nggak sesuai yang diturunkan Allah aja? Kenapa? Kira-kira kenapa? Oke, jadi hikmahnya ya untuk dibaca gitu, untuk dibaca ya. Salah satu cara menjadikan asyifa, Al-Quran sebagai asyifa itu dengan tadabbur ya. Ya, tadabbur, diresapi, dibaca pelan-pelan gitu. Ya, kalau mau dapat petunjuk dengan atas masalah-masalah kita ya dibaca, Iqra. Kalau nggak dibaca ya nggak dapat petunjuk ya dengan tadabbur tadi ya. Contohnya kalau misalkan teman-teman sakit terus beli obat tuh, nah obatnya kan ada petunjuk minum obat berapa dosisnya dan lain sebagainya. Kalau kita nggak baca nggak bakalan dapat petunjuk. Nah ya, kemudian yang ketiga, cara tadabbur Al-Quran itu ini sesuai pengalaman Miss sih. Dia lebih nggak efektif sih, lebih apa ya, untung-untungan juga sih, lebih efisien mungkin ya. Jadi Miss seringkali mencoba, mungkin teman-teman bisa coba juga. Ini kita lagi dalam masalah nih Al-Quran, kita buka, berusaha untuk terkoneksi sama Allah gitu, bangun lagi komunikasi kita sama Allah. Ya Allah, saya sedang ini, jangan banyak-banyak doanya, karena pasti Allah ta'lamu ma fis sudur ya. Jadi dia tahu, ya Allah pasti pasti engkau tahu apa yang ada di dalam, apa yang hamba rasakan saat ini, apa yang ada di dalam hati hamba gitu. Akhirnya Al-Quran ya udah buka sembarang aja, buka random aja. Akhirnya keluarlah itu. Ternyata yang keluar misalkan ayat tentang makanan misalkan. Ya Allah, bukan ini yang saya butuhkan gitu. Kok yang keluar makanan? Ya itu menurut kita, tapi menurut Allah ya ini yang kamu butuhkan. Misalkan kita tentang makanan apa ya? Misalkan kita zolimun li nafsih, misalkan zolim terhadap diri kita sendiri, nggak pernah makan, misalkan keluar ayat fakulu mimma fil ardi halalan thayyiba, misalkan makan apa yang saya rezekikan kepadamu. Kita di sini ya udah tinggal makan aja, tapi kita yang zolim ya. Terus misalkan kita mubazir, misalkan inna mubashirina kana iwanu syayatin. Kemudian misalkan kita tambah berat badan, misalkan wala tusarrifu, misalkan gitu ya. Jadi sebenarnya yang menurut kita butuhkan, yang kita inginkan itu nggak mesti. Jadi Allah memberikan petunjuk itu dari Al-Quran ya. Jadi nggak mesti apa yang kita inginkan, karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah itu mungkin bisa dicoba. Tapi kalau nggak berhasil jangan salahin Miss ya. Coba aja, berusaha untuk bangun komunikasi kita dengan Allah. Nah itu untuk tadabbur ya. Itu untuk tadabbur. Mungkin Miss mengajak teman-teman semua, kita semua. Ini kan Ramadan hari keberapa ya? 13 ya. 13 ya. Mungkin masih sekitar 2 minggu lagi. Masih sekitar 2 minggu lagi kita
akan berpisah dengan bulan Ramadan, mungkin Miss mengajak teman-teman semua, selain kita punya target tilawah, ya tilawah ya udah biasa aja baca. Mungkin targetnya teman-teman one day one juz, one day 2 juz, and so on. Nah, selain kita punya target tilawah, ya kita punya target tadabbur tadi ya, mungkin one day one ayah, dan itu apa nggak mesti harus dari awal, dari Al-Fatihah, gimana tadabburnya gitu. Apapun yang kita suka ya, tadi secara tematik tadi. Ya, bisa ya. Oke, itu untuk saat kita menghadapi, saat kita mencari obat dalam permasalahan kita. Sekarang Miss mau singgung tentang bagaimana kita menghadapi masalah itu. Kuncinya sebenarnya satu, teman-teman, simple. Satu itu apa kira-kira? Apa? Ya, sabar, dan ya itu hal-hal yang tidak mendasari tapi bisa juga. Kuncinya satu itu adalah husnuzon ya, husnuzon. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah. Nah, apapun yang ditimpakan kepada kita pasti ada hikmah dan fadilahnya ya. Nabi Musa nggak pernah tahu laut yang dia lewati akan terbelah menjadi tongkat, tapi dia pikir, oh hada min fadli robbi, oh ini dari Allahku gitu. Akhirnya dipisahkanlah kaum yang membangkang, kaumnya yang membangkang dengan kaum yang beriman misalkan. Nabi Ibrahim nggak pernah tahu kalau dia akan dibakar hidup-hidup, dibakarnya sama kerabatnya lagi. Akhirnya, tapi dia bilang, oh hada min fadli robbi, ini dari Robku gitu. Akhirnya apa? Akhirnya faqala yakuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi udah dingin, apinya dingin gitu. Terus juga Nabi siapa yang disembelih? Nabi Ismail ya. Nabi Ismail nggak pernah tahu juga kalau dia akan disembelih. Tapi apa? Husnuzulnya kepada Allah, akhirnya dirubahlah dia menjadi anak sapi.